Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit curhat ya, sambil bernyanyi. Dan terjadi lagi, Masya Allah. Jadi terjadi lagi kawan-kawan, hanya dalam satu malam ini. Koi Red Ear sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mati hanya dalam satu malam. Kenapa saya bilang satu malam? Buktinya apa? Jasadnya juga bisa dilihat ya, masih utuh-utuh, belum ada yang sampai berjamur sampai hilang separuh gitu lah. Ini masih ada sisa, ini harus kita eksekusi. Ini habis ini saya eksekusi, ini saya buatkan video dulu untuk pembelajaran kalian, untuk pembelajaran buat teman-teman. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, jadi memang untuk rawatan spesifik jenis koi albino koi red ear, memang ya seperti ini, dia agak rewel. Jenis yang lain sehat-sehat, tapi ya koi red ear hanya kebetulan musibahnya di tempat yang ini, padahal yang atas ini lebih kena hujan. Tetesan hujan dari sini, talangnya ini kan agaknya bocor, itu kan biasanya netes kalau hujan lah. Tapi gimana kita menganalisanya, ternyata yang sakit yang ini atau yang bermasalah yang ini. Nah itu mumetnya dan puyengnya endas para breeder ketika mengingu atau mengingoni atau memelihara jenis yang satu itu, albino koi red ear. Jadi kalau kena musim-musim yang seperti ini, sangat sulit diprediksi untuk jenis yang satu ini. Nah ini sehat, di musim ini sehat banget, cuma nggak berani saya pegang, tangan saya masih basah, belum saya cuci. Nah, di sini saya mau curhat saja soal albino koi red ear tadi. Jadi lah ini kalau saya disuruh nganalisa juga bingung penyebabnya apa. Kemungkinan ya pada intinya sih ada sakitnya ikan yang kurang kepantau oleh penglihatan saya. Akhirnya penularannya cepat dalam satu malam. Gedek-gedeknya ikan yang entah satu atau dua itu nggak kepantau, akhirnya gedek semua. Malah bukan hanya gedek semua dalam satu malam, tadi malam kan ada, saya tahunya itu siang kemarin itu ikan sudah ada gejala mulai, dia itu memojok di daerah sana. Tapi saya kira itu masih aman, saya kira masih aman. Saya mau tangani sore atau malam. Lanjilalah, saya tadi malam ada tamu sampai jam berapa? Sekitar jam 11-an, hampir jam 12. Tamunya sih nggak sampai jam segitu, tapi maksudnya akhirnya saya agak lupa untuk menangani dan saya tidur sekitar jam segitu gitu loh. Lalu paginya ini rencana yang benar-benar mau saya tangani lah, kok sudah massal matinya. Dan memang baru matinya ini, bukan mati dari kemarin nggak saya ambili gitu, bukan. Makanya jasadnya juga masih utuh. Ikan gapi kalau mati udah agak lama sudah pasti jasadnya nggak utuh gini, dia biasanya bentuknya empuk. Nah ini kan masih keras keras juga ya, karena memang baru satu malam.
Kalau lebih dari 1 malam biasanya ini udah empuk, genjur, agak ajur gitu. Duh, agak puyeng kalau saya disuruh jawab penyebabnya karena apa itu mas. Nah itu agak puyeng itu kalau di jenis Sky Red Ear. Jadi jujur terus terang saya mungkin bilangnya lebih ke soal musim, bisa jadi cuaca. Jadi untuk cuaca seperti ini, hujan terutama, itu memang spesifik di jenis itu kayak gitu, memang suka kayak gitu loh. Padahal di yang lain itu alhamdulillah sehat semua tanpa terkecuali. Maksudnya tanpa terkecualinya kecualinya cuma hanya di itu tadi, albino koi red ear, itu pun ya jenis yang bukan jenis, di media yang satu ini. Jadi jangan kira teman-teman bilangnya karena cacing sutra, padahal yang lain juga makan cacing sutra. Ini juga makan cacing sutra, sehat. Ini cacing sutra juga, cacing sutra semua. Kalau albino koi red ear-nya ya memang makan cacing sutra semua juga. Tapi alhamdulillahnya memang dari pertama saya tahu ikan itu sakit atau tidak, saya ketika menjual ikan memang gak akan saya tawarkan atau pasti saya infokan untuk jangan dibeli ketika ikan itu sedang sakit. Seperti itu teman-teman. Nah, barusan saya stop videonya, saya cuci tangan, pengen ngetes ini ikan. Betapa senangnya ketika ikan itu sehat. Nah, jadi kita kasih tangan, dia mau mendekat, kayak ikan-ikan yang benar-benar jinak gitu loh, seperti itu. Nah, dari sini, dari kejadian ini teman-teman, saya mewakili, mungkin bisa jadi mewakili para breeder juga, gapi di luar sana, menarik garis kesimpulan. Oh, kayak gini ternyata merawat albino koi red ear, makanya pantas kok dia jenis atau dia punya jenis koi red ear ini termasuk ikan yang masih lumayan harganya, atau masih termasuk lumayan di harga. Padahal ikannya ya menurut saya ya bagus, cuma ya tetap jenisnya kan gapi gitu loh teman-teman. Kalau mau dihargai yang segimana juga sebetulnya kita sebagai breeder nggak enak. Tapi kalau tahu rawatannya, akhirnya punya pengalaman yang seperti ini dan sering seperti ini, tak kira kan breeder terutama breeder koi red ear itu masa sih sama-sama gapi, paling ya rawatannya sama. Setelah saya rasakan sih ya memang nggak sama. Bisa teman-teman bandingkan ya kekotoran medianya. Nah, ini dengan kekotoran seperti ini ya, albino koi red ear sudah berusaha saya jaga kebersihannya. Jika dibandingkan dengan ini mata hitam black musco dengan kepadatan yang ini kalian jadi tahu kepadatannya, bahkan ini lebih padat. Black musco ini lebih padat juga, lebih kotor juga. Tapi apakah ikannya sakit? Jawabannya tidak. Ikannya ini aman-aman semua, benar-benar aman-aman semua. Makanya dari sini saya bilang intinya ya memang di albino koi red ear itu lebih susah kita dalam memeliharanya. Ada lagi saya contoh ikan yang lebih padat, pokoknya bukan jenis koi red ear. Kalau jenis koi red ear memang saya sudah sadari dari dulu
nggak bisa dia terlalu padat, populasinya nggak bisa terlalu padat. Nah ini kurang padat apa ini? Nah ini juga sehat-sehat, sudah lumayan besar-besar dan sehat-sehat juga dia. Oh, nggak ada sakit ini, sehat-sehat semua. Nah ini udah minta makan. Ini karena memang saya videonya belum kasih pakan, ikannya belum saya kasih pakan, jadi aman. Hanya spesifik di jenis albino koi red ear tersebut. Ini juga padat, redless. Ini lumayan padat, tapi jantan semua. Oke lah, nggak jantan semua. Jadi cerita atau pembelajaran untuk hari ini intinya ya, jangan terlalu heran ketika kita atau kalian atau teman-teman punya albino koi red ear. Jangan terlalu heran soal harganya, soal merawatnya, kenapa kok mati dan lain-lain. Jangankan kalian yang hanya pelihara sepasang dua pasang, itu lebih mudah stres juga. Kita yang sudah pelihara dari burayakannya, kita sudah usahakan populasi, kesehatan, air itu saya jujur terus terang memang di albino koi red ear lebih saya jaga kebersihannya, makanya medianya relatif bening dan bersih-bersih dibanding mata-mata hitam kayak ini. Mata hitam, ini mata hitam, ini juga mata hitam. Jadi kalau albino saya lebih saya sendirikan memang cara rawatnya, lebih saya pantau, lebih jeli. Tapi pakai kena musim yang seperti ini juga, jadi di luar prediksi BMKG, maksudnya di luar prediksi saya sebagai breeder yang pastinya berusaha semaksimal mungkin, tapi ya masih saja musibah menimpa. Tapi ya untungnya memang satu media ini, dan lebih untungnya lagi atau yang masih alhamdulillah masih sangat besar saya syukurnya, yang mati ini, bukan yang mati ini adalah jenis red ear yang nggak mau keluar earnya, yang nggak mau merah earnya. Nah, jadi earnya nggak ada yang merah itu. Ini sedikit banget yang agak merah ini. Ya, itu juga nggak merah. Intinya ini bukan kayak red ear yang grade C. Ya ini yang earnya merah-merah ini. Alhamdulillah aman, sehat. Jadi gitu teman-teman, mungkin video ini saya cukupkan sampai di situ. Itu nanti juga langsung saya tangani. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.